Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau hampiri Dia. Masing-masing kita mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Kita mengambil sikap doa. Firman Tuhan berkata, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Ya saudara, Allah kita adalah Allah yang kudus. Mari kita mau datang kepadanya. Kita mau menyembah Dia. Kita mau masuk dalam hadirat. Kita tinggikan Dia. Biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi Allah. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Kami diri hari
Biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah kepadamu. Tuhan, layakkan kami. Pada hari ini, saat ini, kami mau datang menyembah Engkau. Kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kerinduan kami saat ini hanya untuk meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Biarlah kami hadir, kami boleh beribadah hari ini. Biarlah ibadah kami tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi biarlah kami boleh membawa berkat. Dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, berkati kami, sertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun Allah mengasihi kita. Seberat apapun dosa kita, semerah apapun dosa kita, mari datanglah kepada Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan akan mengampuni kita. Asalkan kita mau datang dengan sungguh-sungguh, minta pengampunan. Mari kita memuji Tuhan. Sebenarnya ku tak dengan kasih kau terimaku. Dengan kasih. Jemaat diundang bangkit berdiri.
dengarkanlah firman Tuhan. Seperti Bapa, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri akan memurnikan setiap kita apabila engkau dan saya berbalik kepada Tuhan, mengakui segala pelanggaran di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk menyucikan setiap pelanggaran kita. Mari kita sejenak berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Benar Tuhan, sebenarnya kami tidak layak Tuhan. Kami manusia yang berdosa yang tidak layak Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi sungguh kami bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau mau mati untuk setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dan kami datang saat ini Tuhan membawa hidup kami kepada Engkau. Kami datang Tuhan membawa beban hidup kami kepada Tuhan. Kami datang Tuhan membawa pelanggaran dosa kami di hadapan Tuhan. Sungguh kami menyadari kami orang yang berdosa. Kami menyadari kami orang yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Kami orang-orang yang membutuhkan Tuhan memurnikan kami. Kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang mampu menyucikan kami. Hanya Engkau Allah yang mampu memurnikan kami. Hanya Engkau Allah yang mampu menyelamatkan hidup setiap kami. Dan kami percaya akan janji Tuhan itu. Biarlah Tuhan hidup kami terus kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang mampu memberikan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang selalu Tuhan curahkan kepada setiap kami. Biarlah kami semua Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau, tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Inilah doa permohonan kami kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, dengarkanlah satu berita anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, bagi kita yang mau bertobat kepada Tuhan. Dengarkanlah satu berita anugerah seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Satu janji firman Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita ada masalah, ketika kita berputus asa, ingatlah ada satu sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Mari saudara, kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Yang ingin berjoget, berjogetlah untuk kemuliaan Tuhan, memuji Tuhan. Kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku
satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari bersama-sama kita ulangi pujian ini. Ada satu sobatku Yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. katakan namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, ada satu sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara, seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita akan mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya saudaraku, kekuatan yang ada di hidup kita adalah ketika kita melewatinya bersama dengan Yesus. Persoalan masalah apapun yang kita lewati, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Yesus akan memberikan kita kekuatan. Mari kita mempersiapkan diri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan bersamamu Bapa.
kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. mari kita ulangi pujian ini. Mari kita katakan Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah ku ragukan, Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersama-sama kita berdoa. Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang besar itu terus bersama-sama dengan kehidupan kami, terus menyertai setiap langkah yang kami lalui ketika kami ada di dunia ini, menyertai setiap pekerjaan kami, menyertai setiap keluarga kami, menyertai akan setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati waktu yang ada, memberkati setiap kami semua, baik hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan secara streaming di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Amin. Salam untuk kita semua. Kita bersyukur di tengah-tengah kondisi yang kurang baik, kita masih bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah kita di hari Minggu hari ini. Saudara, tidak terasa ini minggu kedua kita memasuki minggu Prapaskah. Artinya 1 bulan ke depan kita akan memasuki minggu Paskah, dan minggu Prapaskah menjadi minggu yang penting untuk kita boleh merenung, untuk kita boleh mengingat, untuk kita boleh sungguh-sungguh mengenang kembali perjalanan sejarah ketika Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Itulah minggu Prapaskah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu bagaimana kita memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Saudara, kenapa ini penting? Kenapa kita perlu memandang kehidupan dari sudut pandang Allah? Karena sebagai manusia, kita sudah punya sudut pandang masing-masing. Sudut pandang kita dipengaruhi oleh intelektual. Sudut pandang kita dipengaruhi oleh budaya suku. Sudut pandang kita dipengaruhi oleh komunitas masyarakat. Maka sudut pandang yang demikian kadang-kadang tidak sesuai dengan bagaimana cara Allah memandang kehidupan itu sendiri. Nah, kita tidak melihat hal-hal sebagaimana adanya. Kita melihat hal-hal itu sebagaimana keadaan kita. Saudara lihat gambar ini bisa menjelaskan kalimat yang di atas. Nah, seorang anak kecil, dia punya boneka yang dia sayang, yang dia pegang, dan dia tidak mau lepaskan. Lalu Tuhan dalam gambar ini dilukiskan sebagai Tuhan yang mengasihi dia, ingin memberikan dia boneka yang jauh lebih besar, tapi dia tidak tahu, anak itu tidak tahu, karena saking cara pandangnya memandang yang dia pegang bahwa itulah yang paling baik. Maka sering sekali Allah mengambil yang baik dari kita untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Itu salah satu cara Allah memandang kehidupan. Saudara, kalau kita boleh gambarkan di dalam hidup kita, maka cara kita memandang kehidupan itu membentuk kehidupan yang kita jalani. Cara kita memandang uang itu membentuk bagaimana cara kita menggunakan uang. Cara kita memandang waktu itu membentuk cara kita menggunakan waktu. Cara kita memandang keluarga, memandang orang tua, anak memandang orang tua memandang anak, suami dan istri memandang relasi masing-masing, itu membentuk bagaimana relasi itu dijalin, bagaimana relasi itu dilaksanakan, bagaimana relasi itu kemudian menjadi relasi yang berkenan kepada Tuhan. Lalu kita hidup sebagai orang Kristen, Tuhan memberikan kita talenta, kemampuan untuk melayani. Cara pandang kita kepada talenta itu menentukan bagaimana kita menggunakan talenta itu dengan baik, dengan benar untuk kemuliaan Allah atau tidak. Itu cara pandang. Nah, saudara, di dalam dunia ini ada macam-macam pandangan umum tentang kehidupan. Kalau saya boleh bertanya kepada setiap kita, kira-kira kalau kita diminta untuk menggambarkan kehidupan ini, kita pakai gambaran apa kira-kira? Misalnya, hidup ini seperti titik-titik.
Dunia sering menggambarkan kehidupan dengan cara yang demikian. Cara yang paling umum yang sering kita dengar adalah orang-orang dunia itu menggambarkan apa? Bahwa kehidupan itu seperti roda yang sedang berputar. Makanya kalau kita kadang-kadang mendengarkan orang mengatakan, wah hidup ini seperti roda. Kadang dia ada di atas, kadang dia ada di tengah, kadang dia ada di bawah. Kadang juga roda itu tidak berputar, kadang juga roda itu rusak. Saudara, tidak salah dengan gambaran yang demikian. Tetapi masalahnya adalah apakah gambaran tentang roda ini persis seperti yang Alkitab katakan. Gambaran yang kedua, kita sering mendengar bahwa hidup itu adalah sebuah pertandingan. Sehingga setiap kita yang menjalani hidup mesti bertanding dalam kehidupan itu dan memenangkan pertandingan itu. Sehingga kita mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa hidup itu adalah pertandingan. Kita juga mendengarkan bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan yang berat. Perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan yang diberikan kepada semua orang. Sehingga ketika orang menjalani kehidupan yang berat ini semua berjuang. Berjuang membangun pendidikan. Berjuang membangun rumah tangga. Berjuang membangun karir. Berjuang membangun pelayanan. Berjuang membangun gereja. Karena tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa benar hidup ini adalah perjuangan. Tetapi benarkah seperti itu yang Alkitab katakan untuk kita renungkan bersama-sama? Saudara, orang ketika melukiskan gambaran kehidupan yang dilukiskan itu mempengaruhi harapannya, mempengaruhi nilai-nilai yang dia lakukan untuk kehidupannya, mempengaruhi seluruh relasinya dengan masyarakat sekitar, dengan orang-orang dalam keluarga. Lebih penting lagi, nilai atau gambaran kehidupan itu mempengaruhi sasaran hidupnya ke depan, dia akan mau lakukan seperti apa. Nah, ada juga gambaran kehidupan, misalnya orang mengatakan, oh hidup itu adalah sebuah pesta. Maka kalau hidup itu adalah sebuah pesta, yang penting adalah dalam pesta itu kesenangannya yang harus didapatkan. Pesta kalau tidak menyenangkan, tidak menjadi pesta yang baik. Ada orang mengatakan, hidup itu seperti balapan. Maka kalau hidup seperti balapan, lomba, maka kecepatannya menjadi lebih penting. Karena siapa yang tidak cepat, dia akan kalah dalam pertandingan yang ada. Dalam balapan yang ada. Hidup digambarkan sebagai sebuah pertandingan. Maka kalau hidup sebagai sebuah pertandingan, maka yang penting adalah ketekunannya. Sehingga pertandingan itu dimenangkan dengan latihan yang tekun, latihan yang tekun, latihan yang tekun, dan terus menerus. Dan orang juga menggambarkan hidup sebagai sebuah pertempuran, sehingga yang dikejar adalah kemenangan. Tidak ada orang bertempur ingin kalah. Saudara, mari kita melihat apa yang Alkitab sebenarnya gambarkan tentang kehidupan. Saya mengajak kita membaca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk setiap kita. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, fakta yang kedua, gambaran kehidupan, Allah memperingatkan kita di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah gambaran Alkitab tentang realita kehidupan. Maka kita melihat hal yang pertama adalah kebenaran yang pertama ketika Alkitab menggambar kehidupan. Alkitab sering sekali mengatakan hidup yang kita jalani itu adalah sebuah ujian. Bukan pertandingan, bukan roda, bukan pesta, bukan balapan, tetapi hidup yang kita hidupi di dunia ini sungguh adalah sebuah ujian. Ujian terhadap apa? Maka mari kita melihat. Alkitab menggambarkan bahwa hidup yang kita jalani itu berkaitan dengan ujian terhadap iman. Saudara, pada waktu kita mengenal Tuhan
dengan sukacita kita terima Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam hidup kita, yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita percayai. Dan kepada Tuhan yang kita percaya itulah kita menyerahkan hari depan kita yang ada di dunia ini, ataupun hari depan yang nanti kita akan dapatkan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Maka iman kita itu diuji dengan berbagai macam hal. Berapa minggu yang lalu kita sering sekali mendengar bahwa iman itu selalu diuji. Iman itu selalu diuji. Ketika iman itu diuji, apakah kita bisa setia dengan iman kita? Apakah kita bisa setia dengan Tuhan kita? Ujian itu juga bicara tentang kasih. Kasih engkau kepada suami, kepada istri, anak dan orang tua, itu semua diuji. Diuji oleh macam-macam. Diuji oleh waktu, diuji oleh peristiwa, diuji oleh kejadian-kejadian, baik itu kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang tidak menyenangkan. Lalu kemudian Alkitab juga menggambarkan sebagai orang Kristen kita diminta untuk taat kepada Allah. Pada waktu kita mengikut Tuhan, ketaatan kita juga diuji oleh Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak kisah Tuhan menguji orang-orang apakah mereka bisa taat atau tidak kepada Tuhannya, kepada firman-Nya. Maka ketaatan juga menjadi bagian di dalam ujian yang kita jalani. Lalu kemudian Alkitab menggambarkan bahwa kehidupan kita adalah ujian terhadap kesetiaan. Bukan hanya kesetiaan di dalam iman, bicara juga kesetiaan dalam pelayanan. Kesetiaan kepada relasi suami dan istri, kepada segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita bisa setia? Lalu kemudian Alkitab juga mengatakan bahwa yang diuji adalah karakter kita. Iman, kasih, kesetiaan, ketaatan, karakter itu melahirkan sebuah kehidupan yang namanya integritas. Integritas itu kalau boleh digambarkan, apa yang saya omong, apa yang saya sampaikan, itu sama dengan yang saya lakukan. Itulah integritas. Saya yang di gereja, sama dengan saya yang ada di rumah, sama dengan saya yang ada di tempat pekerjaan, sama dengan saya yang ada di tempat masyarakat. Itulah integritas. Kalau tidak sama, berarti kita tidak utuh. Kalau tidak sama, berarti dalam tanda kutip, kita menjadi orang yang berbeda. Di gereja baiknya setengah mati, kadang-kadang di rumah menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang berbeda. Saudara, godaan-godaan seperti ini terus-menerus menggoda kita setiap hari. Makanya Alkitab mengatakan bahwa benar hidup yang kita jalani di dunia ini itu adalah sebuah ujian. Ujian terhadap iman, ujian terhadap macam-macam. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak tokoh yang diuji. Ada yang gagal, ada yang berhasil menghadapi ujian itu. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Mereka diuji dengan sebuah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar, dan mereka gagal dalam ujian itu. Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Iman Abraham diuji ketika dia diminta untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Ishak adalah anak satu-satunya, anak yang dinantikan selama puluhan tahun. Ketika anak itu datang, Tuhan menguji dia untuk mengambil anak itu. Abraham taat dengan ujian Tuhan dan dia persembahkan Ishak. Walaupun di tengah perjalanan persembahan itu Tuhan melarang untuk Ishak dibunuh. Yakub itu diuji 14 tahun untuk mendapatkan seorang istri bernama Rahel. Dia masih kerja, bukan 1-2 tahun, 14 tahun bekerja sama mertuanya yang bernama Laban. Jadi cintanya kepada Rahel diuji sama waktu yang tidak mudah, 14 tahun. Yusuf, seorang tokoh Alkitab yang terkenal dalam perjanjian lama. Imannya, kesetiaannya, hidupnya, integritasnya diuji setiap hari oleh godaan seorang perempuan. Perempuan bukan asal perempuan, istri pejabat, orang kaya yang pasti cantik. Paulus diuji dalam hidupnya ketika Tuhan memberikan dia sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam tubuhnya, yang dia katakan duri dalam daging. Itu berkaitan dengan sakit penyakit yang dia alami sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, hidup kita adalah
hidup yang penuh dengan ujian. Maka karakter kita dikembangkan dan ditunjukkan melalui ujian-ujian dan seluruh kehidupan yang adalah ujian itu sendiri. Di dalam realitanya kita berhadapan dengan ujian janji. Janji yang tertunda. Baik itu datang dari Tuhan yang belum digenapi, atau kita dapatkan janji dari pasangan, janji dari atasan, janji dari orang-orang sekitar, yang kemudian kita lihat janji itu kok nampaknya seolah-olah jauh daripada yang akan terjadi. Ujian datang dalam masalah-masalah yang sulit. Saudara, 2 minggu ini saya menggumuli satu peristiwa alam yang sama-sama hari ini kita hadapi ya. Kita capek dengan ujian, dengan fenomena, dengan pandemi corona yang sampai hari ini belum selesai dan kita tidak tahu kapan selesai. Orang-orang di Jakarta diuji dengan datangnya banjir. Mereka di sana kehujanan, kita di sini kepanasan. Akibat kepanasan itu saudara lihat asap mulai muncul. Asap muncul. Masalah semakin sulit. Masalah semakin sulit. Dua ini menyerang apa? Menyerang pernapasan. Saya membayangkan kalau ada orang-orang yang kena penyakit asma, kena situasi begini itu betapa sulit dan susahnya. Tidak bisa lepas dari tabung oksigen. Sulit. Lalu kemudian kita diuji ketika doa yang kita panjatkan tidak kunjung Tuhan jawab. Seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan tidak hadir, seolah-olah Tuhan tidak mengindahkan, dan seolah-olah Tuhan sama sekali tidak bersama dengan kita. Saudara, dalam hidup kita, Tuhan juga menguji kita dengan orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Hadir bukan membawa kebaikan, tapi hadir datang membawa sebuah peristiwa, datang membawa situasi yang menjengkelkan. Saudara, bukankah sering kita bertemu dengan situasi-situasi yang demikian? Tapi saya mau mengatakan bahwa itulah ujian. Ujian datang dalam tragedi-tragedi yang menyakitkan. Ujian datang misalnya ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, oleh orang yang kita kasihi, oleh orang yang kita harapkan setia atau bersama-sama dengan kita sampai pada akhirnya. Tetapi itulah ujian. Maka Alkitab dengan jelas menggambarkan hidup yang kita jalani adalah sebuah hidup yang diuji oleh Tuhan. Diuji terus-menerus, diuji terus-menerus. Diuji terus-menerus. Nah, kalau situasinya demikian, kita sepakat bahwa Alkitab mengatakan hidup adalah sebuah ujian. Adakah berita baiknya untuk kita? Adakah kesenangan yang kita bisa dapatkan? Adakah hal yang menggembirakan Tuhan bisa berikan kepada kita? Saudara, ada 2 kabar baik. Kabar baiknya adalah Tuhan memberi kita kekuatan. Dalam 1 Korintus pasal 10 yang ke-13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah berita bahagianya. Jadi Injil Tuhan tidak pernah satu arah. Injil Tuhan datang dalam 2 arah. Arah yang pertama dia bicara tentang keadaan yang sulit. Arah yang kedua dia bicara bahwa Tuhan hadir di dalam keadaan yang sulit itu. Beri kita jalan keluar, beri kita kekuatan untuk kita bertahan, untuk kita menghadapinya. Maka kemudian berita baik yang kedua adalah orang-orang yang lulus ujian, Alkitab mengatakan kepada merekalah dikatakan berbahagia. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara-saudara, kalau kita bertahan dalam ujian hidup yang tidak mudah ini, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Orang-orang yang menjengkelkan itu bisa dia menipu kita, bisa menyakiti kita, bisa memfitnah kita, bisa menggosipkan kita. Tapi kalau kita hadapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, maka kita lulus ujian dan kepada kita dikatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita memenangkan ujian itu. Karena kita memenangkan kehidupan itu. Karena kita memenangkan kasih itu. Karena kita memenangkan ketaatan itu.
kepada kita yang menang disebutlah kita adalah orang-orang yang berbahagia. Yang kedua, saudara, bagaimana Alkitab melukiskan kehidupan? Yang pertama tadi ingat, hidup adalah sebuah ujian. Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini adalah sebuah kepercayaan. Saudara, kita bukan pemilik hidup. Kita bukan pemilik sesuatu. Kita bukan pemilik, karena Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, maka segala isinya itu ada di dalam kehidupan engkau dan saya dan semua yang ada, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jelas sekali di dalam Alkitab bahwa Allah lah pemilik kehidupan. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan kita adalah ciptaan. Karena kita ciptaan, kita bukan pemilik. Bagaimana nanti Alkitab menggambarkan kita yang ciptaan tinggal di dunia yang diciptakan itu? Maka ada dua hal. Kita diberi tanggung jawab dua. Yang pertama adalah kita kelola semua ciptaan Allah yang ada. Yang kedua, kita pelihara. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa hidup itu adalah sebuah kepercayaan? Kita mesti melihat sebuah realita, sebuah fakta. Hidup kita ini adalah hidup yang singkat. Hidup kita ini adalah hidup yang akan berakhir di dunia ini. Alkitab mengatakan manusia datang ke dalam dunia dalam kondisi telanjang. Dan Ayub mengatakan dengan telanjang pula manusia akan kembali kepada Allah. Dengan kata lain, apapun yang manusia dapatkan di dunia ini, ketika dia meninggal dia tidak bawa. Dan dia tidak punya kemampuan untuk membawa. Makanya kemudian ketika kita ada dalam dunia ini, kesempatan yang ada Tuhan berikan untuk kita mengelolanya. Kita kelola pekerjaan itu baik, menghasilkan uang yang banyak, menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Lalu kemudian pekerjaan itu kita pelihara dengan baik, dengan harapan pekerjaan itu nanti kalau kita sudah lewat, kalau kita sudah pensiun, apa yang kita sudah dapatkan dalam masa-masa kita bekerja, kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Dan itulah namanya memelihara. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai manusia. Alkitab memberikan gambaran kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang dipercayakan. Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden, Alkitab tidak mengatakan mereka adalah pemilik taman. Tetapi Alkitab mengatakan bekerja, usahakanlah pekerjaan di taman itu. Itulah tanggung jawab manusia. Dan saudara, salah satu yang Tuhan tuntut dari kita dalam hidup ini adalah tanggung jawab. Itu yang terjadi ketika kita melihat perumpamaan tentang talenta. Kita bertanggung jawab dengan uang kita. Kita gunakan untuk apa? Untuk kesenangan kita atau untuk yang lain? Atau untuk Tuhan? Atau untuk hobi? Atau untuk macam-macam? Tapi saya mau katakan bahwa salah satu yang Tuhan tuntut dari kita dalam tanggung jawab, bagaimana kita menggunakan uang kita. Tuhan menuntut tanggung jawab kita ketika kita diberikan waktu yang panjang. Ada orang diberi umur yang panjang, tetapi justru mendatangkan dosa yang besar. Dosa bukan dosa besar, dosa kecil. Hidup dengan umur yang panjang menikmati dosa. Ada orang umurnya singkat. Ketika dia singkat kita mengatakan, aduh kasihan sekali. Dia belum menikah, dia masih kecil, tetapi dalam waktunya Tuhan panggil pulang. Saudara, kesempatan itu datang dalam pekerjaan. Kesempatan yang Tuhan berikan, kepercayaan itu datang dalam intelektual. Kita diberi kepintaran, diberi otak yang cerdas. Setiap kita diberi tanggung jawab, diminta tanggung jawab menggunakan apa yang Tuhan beri. Karena itu semuanya sementara. Dan Tuhan juga memberikan kita kepercayaan atas pekerjaan yang hari ini kita jalani. Semua ini pada waktu kita meninggal, semua kita tinggal. Dan semua kita tidak bawa. Yang kita bawa hanyalah satu, tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi ketika Yesus memberikan gambaran tentang talenta. Ada orang dikasih 10, dikasih 5, dikasih 1. Yang 5 jadi 10, yang 2 semuanya berlipat ya,
yang satu tidak digunakan. Dan akhirnya diringkas bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Intinya adalah semakin banyak Allah memberi kepada kita, semakin banyak Dia minta tanggung jawab untuk kita kembalikan di dalam setiap kepercayaan yang datang kepada setiap kita. Saudara, demikianlah Alkitab menggambarkan kehidupan dengan dua hal. Yang pertama tadi, hidup adalah sebuah ujian, dan semua kita akan mengalami ujian itu setiap hari, setiap waktu, sepanjang hidup. Yang kedua adalah Alkitab memberikan gambaran, hidup yang kita jalani adalah sebuah kepercayaan. Bagaimana kita menggunakan kepercayaan itu? Dengan dua cara, yaitu kita kelola dengan baik, dan kita pelihara apa yang Tuhan berikan yang hari ini ada pada kita. Baik itu berkaitan dengan rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan apa yang Tuhan berikan, berkatnya yang ada, semua itu adalah miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Suatu saat kita tidak akan bawa itu menghadap Tuhan. Saudara, itulah gambaran Alkitab di dalam kita melihat hidup dari sudut pandangnya Allah. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman yang singkat ini memberi kami pemahaman bahwa benar kami adalah orang-orang yang tinggal di dalam dunia. Tinggalnya kami di dalam dunia adalah orang-orang yang senantiasa diuji oleh Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam iman, dalam kasih, dalam pekerjaan. Kami juga bersyukur ketika Tuhan memberikan kami kepercayaan-kepercayaan untuk kami boleh mengelola banyak hal yang hari ini ada di tangan kami, yang hari ini Tuhan berikan kepada setiap kami. Maka biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab menggunakan semua kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap jemaat Tuhan, kepada setiap kami secara pribadi, kepada kami sebagai keluarga, kepada kami sebagai komunitas gereja di tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Ya saudara, kita telah diberkati oleh Tuhan, baik usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, semuanya itu adalah berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kita. Nanti setelah selesai ibadah seperti biasa, kita akan memasukkan persembahan kita di kotak persembahan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian limpah limpah. Dukah kau hidup yang melimpah dari Tuhan dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap dirimu.
berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu luar biasa yang melimpah dalam kehidupan kami, baik berupa uang, kesehatan, dan pekerjaan Tuhan yang telah Engkau berikan buat kami. Semuanya itu karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan. Semata-mata Tuhan telah memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Sadarkanlah kami, setiap kami, bahwa semuanya itu dari Tuhan. Kesehatan dan semua apapun yang kami dapat Tuhan, itu semuanya hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berikutnya berita penggembalaan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan terima kasih kepada penginjil Joni dan juga rekan-rekan yang boleh melayani kita melalui ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Saudara, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Saudara, minggu depan kita memasuki akan bulan Maret, saudara. Tadi sudah disampaikan kita memasuki minggu Prapaskah yang kedua. Saudara, biarlah kita boleh tetap siapkan hati kita untuk boleh di dalam kita memperingati akan masa-masa Prapaskah. Kristus pernah datang di tengah-tengah dunia bagi kita. Saudara, kami tetap mengundang kembali minggu depan untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan juga di pertengahan minggunya, hari Rabu malam jam 7, kita ada ibadah doa malam. Dan sekaligus Bapak Ibu Saudara, kami mengundang mari kita ambil waktu bersama-sama untuk boleh kita puasa. Biarlah kita boleh melalui momen ini saudara, kita boleh semakin mengenang akan kasih Tuhan yang besar. Saudara, seperti firman tadi katakan bahwa hidup kita adalah ujian, hidup adalah kepercayaan. Mari saudara, Tuhan sudah memberikan hidup itu kepada kita. Mari kita mengenang, memperingati, mengingat akan betapa besar kasih Tuhan kepada kita dan bagaimana respon hidup kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita gunakan waktu hari Rabu malam jam 7 bersama-sama kita boleh ibadah. Kemudian kami mengingatkan kembali bahwa kelas katekisasi atau kelas baptisan akan kita mulai per awal bulan Maret ya, hari Minggu di ibadah ketiga. Setelah ibadah yang KU3 selesai, kita boleh sama-sama mengikuti akan kelas baptisan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis atau disidikan, boleh mendaftarkan diri sehingga kita boleh sama-sama semakin memperdalam akan iman Kristen. Nanti beberapa waktu ke depan akan dibaptiskan. Demikian warta, saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah berita firman yang berkata di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita tutup ibadah, naikkan pujian doxology. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian, setiap doa, dan firman yang sudah diberitakan kepada kita, hidupilah, lakukanlah dengan setia di dalam seluruh kehidupanmu. Maka Allah Tritunggal itu, Allah sumber berkat itu, mencurahkan akan berkat-Nya bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini
bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati.